Saudaraku sekalian, sebagai orang tua, saudara pernah merasakan satu kebahagiaan ketika anak saudara memberikan atau melakukan tindakan yang menyenangkanmu atau membahagiakan saudara. Sebagai orang tua merasakan bagaimana kebahagiaan ketika anak berbuat sesuatu yang menyenangkan atau membahagiakan. Entah memberi hadiah, entah mengajak jalan-jalan, entah melayani ya, kebutuhan atau melayani orang tua ya yang dalam keadaan sakit atau membutuhkan sesuatu. Atau kalau saudara belum pernah menjadi orang tua, saudara pernah mendapat perlakuan yang menyenangkan, membahagiakan dari seseorang. Sehingga orang itu benar-benar menjadi kebahagiaan saudara. Ya. Anak bisa menjadi kebahagiaan bagi orang tua. Ya. Juga saudara bisa merasakan kebahagiaan dari sahabat, teman dekat, atau siapapun. Pernahkah saudara betul-betul berusaha untuk bisa menyentuh kedalaman hati Allah? Dan Allah merasa senang, merasa sukacita, merasa bahagia. Di tengah-tengah kejahatan dunia ini, Allah merasa terhibur. Pernahkah saudara berusaha demikian, saudara? Banyak orang yang hanya mau memanfaatkan Allah, ya, memanfaatkan Tuhan saja. Ya, beragama, bertuhan hanya karena bisa menikmati berkat Allah dari kuasa Allah yang hebat tak terbatas. Tapi tidak sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah adalah pencipta yang menciptakan kita untuk menyenangkan, membahagiakan Dia. Kita diciptakan, dibuat eksis, dibuat ada, dihadirkan dalam kehidupan ini untuk Sang Khalik atau Sang Pencipta kita. Jika bukan karena Tuhan, kita tidak ada sama sekali, saudara. Tidak ada. Kalau bagi saya, tidak ada Erastus Sabdono, tidak ada. Nah, kalau kita eksis, kita ada, ini karena Allah mengendaki kita ada untuk kesukaan, untuk kebahagiaan Dia. Pernahkah saudara berusaha untuk itu, saudara? Menyenangkan hati Allah. Salah satu tokoh di Alkitab yang ya tidak sempurna, tapi hidupnya itu berkenan di hati Allah. Yaitu yang bernama Daud. Saudaraku, Daud seorang yang benar-benar menyenangkan hati Allah. Daud bukan orang sempurna, tetapi Daud seorang yang benar-benar menyenangkan hati Allah, saudaraku. Dia bisa menjadi kekasih Tuhan, saudara. Bisa menjadi seorang yang benar-benar menyenangkan hati Allah. Juga Abraham, seorang yang benar-benar bisa menyenangkan hati Allah, sehingga Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kita coba berusaha bagaimana memiliki hati yang berkenan di hadapan Allah, saudara. Berusaha.
Kalau kita punya niat, punya tekad yang sungguh-sungguh, Roh Kudus pasti akan menolong kita. Roh Kudus tidak mungkin tidak menolong kita, saudaraku. Roh Kudus pasti akan menuntun kita. Dan kita akan menjadi yang dikatakan oleh firman Tuhan, a man after God's own heart. Bagaimana menjadi a man after God's heart? Bagaimana menjadi manusia yang berkenan di hadapan Allah? A man after God's own heart. Ayo kita berjuang untuk itu, dan ini akan sangat menyenangkan. Ini akan sangat membahagiakan kita. Harus ada tekad dulu, saudara. Niat yang kuat bahwa kita menjadi seorang yang berkenan di hadapan Allah. Yuk kita berjuang untuk bisa menyentuh hati Allah dan membuat senyum Tuhan. Bapak tersentuh hatinya oleh tindakan kita, oleh perilaku kita. Jangan sebaliknya ya, menyentuh hati setan karena jahatnya, ya karena jahat, menyakiti sesama, melukai sesama, mendatangkan ancaman bahaya, penderitaan, kesengsaraan orang lain. Wah, menyentuh hati setan. Setan berkata, ini sahabatku. Aduh, itu musuh Allah, saudara. Tapi kita mau menjadi seorang yang menyentuh hati Allah, dan Allah sukacita, Allah senang. Ini benar anakku, ini benar sahabat. Itu baru menjadi musuh setan, saudara. Jangan jadi musuh Tuhan karena perilaku kita yang jahat terhadap orang lain. Ya. Dan saya ingatkan saudara-saudara yang pintar berbicara, pintar berargumentasi, Anda akan bisa lebih jahat dari orang yang tidak pintar berargumentasi. Sebab dengan argumentasi saudara bisa membenarkan tindakan-tindakan Anda yang itu bisa menyakiti hati Allah. Kalau kita benar-benar bisa memiliki keinginan menyentuh hati Allah, menyenangkan, membahagiakan Dia, maka kemudian kita akan menjadi Tuhan itu kesukaan kita. Tak tergantikan. Allah menjadi kesukaan kita, Allah menjadi kebahagiaan kita. Saudaraku, kita merasa membutuhkan Dia lebih dari udara, oksigen yang kita hirup. Kita membutuhkan Dia lebih dari air yang kita minum, bahkan lebih dari darah yang mengalir di dalam tubuh kita ini. Kita membutuhkan Tuhan lebih dari membutuhkan apapun dan siapapun, saudara. Saya berharap dengan renungan ini kita digerakkan untuk menjadi orang yang bertekad, berusaha sungguh-sungguh bagaimana menyenangkan hati Allah. Ya, maka kita akan sangat membutuhkan Dia. Dan kita akan sangat merindukan Dia. Jangan meninggal dunia sebelum menjadi seorang yang ada di hati Tuhan, atau seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. A man after God's own heart. Ya. Baik saudaraku, ini pesan Tuhan, nasihat Tuhan bagi kita. Dan ini akan memberkati kita, mengubah hidup kita. Ya. Dan pastinya saudara, hidup kita akan lain rasanya, saudara. Akan berbeda warnanya.
Ya, yuk kita berusaha mulai hari ini, mulai saat ini. Bagaimana menyentuh hati Allah bisa membahagiakan dia, menyenangkan dia. Bisa ya. Oke, saya kira cukup itu saudaraku. Ini adalah puasa kita hari yang kedua. Ya, ini puasa kita hari yang kedua, saudara. Kita akan doa nanti malam jam 6:30. Tidak memakai webinar, tetapi Truth ID. Karena itu nanti online ya saudaraku. Saya akan ditemani oleh pemain-pemain musik. Dan saudara bisa mengikuti lewat Truth ID. Saya kira cukup itu pesan hari ini. Ingat nanti malam jam 6:30. Jaga prokes saudaraku, karena epidemi penyakit yang masih merajalela ini, COVID ini. Ya. Oke, ayo. Diberkatilah hidup saudara, diberkatilah hidup saya, diberkatilah kita semua oleh Elohim Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau ada yang tanya, apa puasa boleh vaksin enggak? Ya tentu boleh, saudara. Ya, tapi ingat kalau saudara tidak sehat, kurang sehat ya, saudara tidak usah puasa dulu atau bisa sedikit makan ya. Nanti minta pimpinan Roh Kudus lah. Yang penting sikap hati kita ini, ya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati saudara.